Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita duduk bersama di Kecamatan Pucak Wangi. Nah, beberapa hari yang lalu ada satu kasus yang cukup heboh sampai nasional, Pak ya. Ya, kita duduk bareng untuk mengklarifikasi bagaimana sih yang sebenarnya. Biasanya kalau sudah ada video yang viral, netizen nggak mau tahu gitu. Ini penyebabnya apa, kasusnya seperti apa. Biasanya itu dimakan mentah-mentah. Nah, hari ini penjelasan yang real, ini langsung dari pemerintah desa Karangwetan. Di sini sudah ada Bapak Kades dan juga Bapak Camat, juga perangkat desa ya. Dinsos. Oke, dinas sosial. Jadi, yang jelas hari ini kita akan duduk bersama untuk menjelaskan hal tersebut. Ini saya belum tahu sebenarnya yang terjadi. Siapa yang memviralkan, terus siapa yang diviralkan. Ini bisa dijelaskan. Ibu, siapa namanya, Ibu? Nama saya. Ini mic-nya dipakai. Nama saya Yunita Sari. Sebagai? Saya perangkat desa, jabatan saya Kasih Pemerintahan. Kasih Pemerintahan. Oke, ini yang akan menjelaskan gitu ya. Mungkin dari awal seperti apa sih, Bu, sebenarnya? Dari awal itu ada seorang warga di desa kami yang tapi ternyata KTP-nya, status kependudukannya bukan di desa Karangwetan. Itu kami ketahui dari keterangan keluarganya. Di kemudian hari saya melihat langsung KTP-nya bukan KTP Karangwetan tapi KTP Sumatera Selatan. Orang tersebut sekitar usia 65 tahun sering membuat ulah yang mengganggu tetangganya. Oke, bisa disebutkan namanya siapa, Bu? Nama orang tersebut Wagiman. Wagiman. Ya. Lebih dekat lagi nggak apa-apa. Nama orang tersebut Wagiman. Wagiman. Ya. Sering berbuat ulah mengganggu tetangganya sehingga tetangganya itu merasa sangat terganggu dan perbuatannya itu tidak sekali dua kali tapi sudah berulang kali. Yang diganggu itu namanya istrinya Mustain, saya nama aslinya lupa, tapi istrinya sering diganggu, digoda. Tapi orang tersebut kalau menurut banyak orang ODGJ nggak, Bu? Dari tindakannya, dari mata awam, iya. Dari umumnya mata awam kelihatannya itu ya ada gangguan, disorder, karena apa ya? Karena tingkah lakunya tidak seperti orang kebanyakan. Itu pada waktu itu belum diperiksakan ke kesehatan. Waktu kejadian itu? Iya, belum. Tapi sekarang sudah diperiksakan? Sudah. Sekarang sudah. Sebelum ada kejadian video viral itu sudah ada penanganan dari Dinas Kesehatan. Maksud saya instansi kesehatan Puskesmas Pucak Wangi sudah ada. Nah, itu mengganggu itu awalnya ya. Kemudian yang merasa diganggu itu lapor ke desa, sudah kami respon dengan melibatkan Babinsa dan Babin Kamtipnas sudah. Oke, itu kan bukan KTP sini, katanya Sumatera lah. Ya. Ini ceritanya bagaimana bisa sampai sini gitu? Orang tersebut, Wagiman tersebut asli orang Karangwetan. Asli Karangwetan. Kemudian menikah dan merantau ke Sumatera, ke Sumatera Selatan. Berumah tangga di sana sampai punya anak. Kemudian menurut cerita keluarganya mengalami gangguan kejiwaan, kemudian keluarganya menolak, mengusir. Berarti dari Sumatera itu diusir sama keluarganya karena gangguan jiwa. Iya. Itu keterangan dari keluarga Wagiman yang saya dapat. Terus dipulangkan ke Karangwetan sini. Terus dia tinggal bersama? Dia tinggal sendiri, tapi kebutuhan sehari-harinya dicukupi oleh keluarga dia. Punya rumah di sini berarti? Punya rumah sederhana, sangat sederhana sekali. Oh gitu ya, sangat sederhana. Terus kemarin tidak punya MCK. Oh, karena katanya ODGJ terus mengganggu tetangga sebelah. Ya. Oke. Terus berita yang beredar ya, itu rumahnya dipindah. Benar nggak, Bu, itu? Karena selalu merasa terganggu warganya itu ya, tetangganya itu yang selalu merasa terganggu, bukan hanya terganggu, merasa tidak aman. Karena pernah sekali
masuk ke rumah tetangganya tersebut dalam keadaan tidak pakai busana sama sekali. Bersembunyi di kamar di balik pintu. Otomatis istrinya itu kaget, takut lah Bu, trauma semacam itu. Nah seperti itu salah satu cerita yang sebenarnya tetap ada kok. Cerita itu keluhan dari warga itu ada di WA. Sampai sekarang saya simpan. Warga tersebut mulai lapor ke saya tanggal 16 Desember 2022. Oke, mengenai pemberitaan ya, ini bisa dijawab sama Pak Kades nih sekarang. Mungkin Pak Kades sendiri sekarang lagi takut juga ya. Ini pemberitaan kan jelas sangat merugikan desa Karangwotan sendiri gitu Pak ya. Iya. Dari Pak Kades sendiri bagaimana ini untuk menyikapi setelah ini? Ya, setelah ini pemerintahan desa berusaha untuk meminta bantuan dengan Dinsos, dengan pihak terkait supaya bisa ditangani secepatnya. Seperti itu Pak ya. Ya. Tapi sekarang posisi untuk Pak siapa tadi namanya? Pak Wagiman di mana Pak sekarang Pak? Posisi Pak Giman sekarang di rumahnya adiknya, saudaranya. Kalau malam itu tidurnya di balai desa. Oke. Tapi kalau pas diajak komunikasi gitu sama orang sekitar Nggak bisa, nggak nyambung. Karena pendengarannya Terganggu. Oh gitu Pak ya. sangat terganggu. Tapi ini kan dari Dinsos sendiri Pak ya. Oke, Ahmed Pak, ini penanganan untuk hal seperti ini, mohon bisa dijelaskan Pak. Untuk terkait ODGJ, non sewu nggih. Harus ada identitas yang lengkap Pak. Karena KTP bukan KTP Kabupaten Pati, dan dari Panti pun kalau tidak ada KTP identitas yang lengkap itu tidak mau menerima. Tidak mau menerima. Mending dari gelandangan malah cepat bisa ditangani. Kalau masalahnya sudah ketahuan ada keluarganya di Karangwotan, dan itu pun sudah diketahui dari RSUD Suwondo Pak. Oke. Mungkin Kategori terlantar. Kategori terlantar. Solusinya menurut panjenengan, ini kan ODGJ lah ya. Ya solusinya ya harus buat KTP sini dulu. Oke, ini Pak Kades nanti yang bikinin yang. Kalau ada KTP mungkin bisa dirujuk ke Panti Pak. Oh gitu ya, KTP dan KK kalau bisa. Oke, terima kasih jawabannya. Ini kan kita juga nggak tahu ya, ini Pak Wagi ini ODGJ atau tidak, tapi harus ada penjelasan juga ya. Ini dari tim medis gitu. Ini dari Ibu siapa Bu? Amit. Saya Ibu Hervin. Kebetulan saya yang memegang untuk masalah kesehatan jiwa di Puskesmas Pucakwangi 1. Ini kemarin dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bu Dokter ya. Kemarin kami kan ada Bu Dokter juga. Itu memang dari hasil anamnesa dia sudah ada ciri-ciri untuk ke arah skizofrenia. Kemudian diagnosa itu diperjelas setelah dari hasil rawat inap di RSU Suwondo, ditegaskan dengan ada surat kemarin ya untuk Pak Arifin, ada surat dari rumah sakit kalau memang beliau itu memang benar-benar penderita skizofrenia. Seperti itu. Kasarannya wong edan gitu Bu ya. Wong bahasa angel-angel lu netizen nggak ngerti Bu. Jadi kita ngomongnya ya aku apa anane wae gitu ya. Wong edan gitu. Bukannya nggak sopan ya loh. Ini kan kalau netizen bilang kan wah pemerintah desa gini gitu kan. Nyalahin, tapi ternyata memang Pak Waki ini adalah ODGJ seperti itu ya. Oke, mengenai pengusiran Bu ya, Amit. Itu benar nggak Bu itu? Pengusiran bukan pengusiran kalau menurut saya ya, karena itu sudah dirembuk, dimusyawarahkan dengan keluarga. Kalau di suatu hari Pak Wagi Maniki berulah lagi, maka opsinya itu opsi yang ada, bukan kita memberikan hanya itu, enggak. Tapi ya opsi yang ada hanya mau dirawat di rumah singgah atau apa Pak? Rumah sakit. Pengawasan keluarga. Pengawasan keluarga. Karena kan di situ tanggal 20 itu kan terjadi perselisihan. Kemudian diselesaikan di balai desa, kesepakatan yang
didapat, yang dicapai, kalau nanti berulah lagi keluarga sanggup apa Pak? Sanggup menjaga. Dan ketika tanggal berapa ya berulah lagi itu? Apa tanggal 20 itu? Tanggal 20 itu. Nah, itu yang membongkar rumah Wagiman itu keluarganya sendiri. Pamit dengan ketua RT, nggih. Nah, keluarganya sendiri, keluarga Pak Wagiman sendiri yang membongkar dibantu dengan warga sekitar. Sudah pamit dulu dengan ketua RT-nya sudah. Dan ketika pelaksanaan pembongkaran itu, justru kami pemerintah desa tidak dikasih tahu oleh pihak keluarga, oleh pihak warga sekitar tidak dikasih tahu, gitu. Jadi, tapi walaupun begitu juga pemerintah desa besoknya kan tahu, tidak tinggal diam. Jadi material apa yang dibutuhkan untuk pembuatan rumah yang baru di backup sama kepala Terus untuk desa. sawah itu tanah milik siapa, Bu? Milik keluarga Pak Wagiman juga. Jadi rumah yang lama yang punya adalah keluarga Pak Wagiman, orang tuanya. Di tempat yang baru juga sama. Tanahnya milik keluarga. Belum sertifikat semua karena proses sertifikatnya Belakangan lah ya. Belakangan. Nah, makanya tidak bisa diusulkan bedah rumah karena tidak punya sertifikat. Yang pertama, yang kedua, bukan KTP sini. Jadi kalau ada yang kok tidak diusulkan bedah rumah mengingat keadaan rumahnya seperti itu, kembali lagi ke aturan. Apapun kan harus ada data, bukti yang real. Kita selalu dalam bertindak, yang pertama itu kami melibatkan Babinsa dan Babin Kamtipmas itu selalu. Setiap langkah apapun yang kami ambil pemerintah desa. Kemudian kami juga selalu tidak lupa mendokumentasi semua kegiatan kami, termasuk foto, termasuk video. Sewaktu ada pembongkaran rumah Pak Wage, itu malah warga yang mendokumentasi. Ada, kami punya fotonya. Berita yang viral di medsos itu menyatakan menyudutkan kami pemerintah desa. Sebenarnya mereka tidak pernah ada datang ke kami untuk klarifikasi. Iya. Tidak pernah ada. Terus dari Pak Camat sendiri, monggo. Sebenarnya permasalahan intinya itu kan karena viral di media sosial. Betul. Ya memang media sosial ini memang salah satu kontrol sosial yang sangat cepat dan mudah sekali saat ini. Namun itu semua ada baiknya dan ada sisi negatifnya. Betul sekali. Jadi apabila pemberitaan yang di media sosial itu hanya sepihak, maka pemberitaan itu menjadi kurang berimbang. Betul Jadi sekali. harus ada pihak lain yang juga membuat pemberitaan yang agar kejadian ini tidak menjadikan permasalahan yang cukup signifikan yang terjadi di Kecamatan Pucakwangi ini. Baik, pada dasarnya inti masalah ini adalah kaitannya dengan ODGJ yang ada di Desa Karangwetan, yakni saudara Wagiman, yang beliau adalah berdomisili di Palembang, namun karena ada permasalahan keluarga, kemudian diusir oleh keluarganya sehingga kembali lagi di Karangwetan karena memang beliau aslinya orang Karangwetan, Kecamatan Pucakwangi. Namun setelah tinggal di Kecamatan Pucakwangi, khususnya di Desa Karangwetan ini, beliau kambuh lagi penyakitnya, yakni berdasarkan cerita dari warga dan pemerintah desa juga itu sering meresahkan warga sekitar, yakni mengganggu warga sekitar dengan mungkin mengeluarkan alat kelaminnya, bugil, seperti itu. Nah, kemudian setelah ada kasus tersebut ditangani oleh pihak dari kecamatan, Babinsa dan Babin Kamtipmas dan juga pemerintah desa untuk menindaklanjuti tersebut. Kemudian terjadilah suatu kesepakatan bahwasanya salah satunya itu tadi agar keluarga juga ikut menangani dalam hal apabila saudara Wagiman ini berbuat onar lagi. Nah, karena mungkin
saudara Wagiman ini berbuat onar lagi, maka ya resikonya ada sanksi sosial dari masyarakat. Bahwasanya kita juga tidak terlepas dari sanksi sosial. Di sini memang kalau dikaitkan dengan aturan secara tertulis, memang tindakan tersebut pengusiran warga yang saudara Wagiman dari Desa Karangwetan itu memang kurang benar kalau secara tertulis. Namun secara sosial itu juga diperbolehkan karena memang di masyarakat ada sanksi sosial yang tidak tertulis. Nah, dan itu sudah semacam menjadi budaya yang ada di wilayah kami seperti itu. Jadi harus dipahami dan marilah kita duduk bersama, dan kami dari pihak kecamatan sudah turut menindaklanjuti bahwasanya kami sudah koordinasi dengan dinas sosial, sudah komunikasi dengan pihak dinas sosial untuk menanyakan bahwasanya apakah ada kamar yang kosong di rumah singgah se-Jawa Tengah. Nah, ternyata sampai dengan saat ini untuk kamar yang kosong di rumah singgah se-Jawa Tengah belum ada. Dan permasalahan yang kedua yakni yang bersangkutan itu KTP-nya ada masih di Palembang. Nah, untuk itu, untuk solusi yang kedua kami akan segera tindak lanjuti untuk segera memindah KTP-nya agar segera menjadi warga Pati, dan kemudian nanti agar segera ditangani oleh dinas sosial, karena memang salah satu syarat agar bisa masuk ke rumah singgah itu harus ber-KTP Pati Jawa Tengah. Nah, seperti itu. Jadi nanti kami bantu untuk proses pemindahan KTP-nya, dan yang kedua kami akan carikan kamar kosong bagi yang bersangkutan agar agar tidak mengganggu lagi dan meresahkan warga di lingkungan sekitar, dan juga meringankan beban keluarga dari saudara Wagiman tersebut. Intinya gini ya Lor ya, gimana caranya Mbak Wagiman ini itu terobati lah ya ODGJ itu, kan orang gila lah gitu ya. Intinya ngurus wong edan itu memang angel kayak gitu. Jadi dia sing waras sih ya ngeluh lah. Mas Adi sinau urip kok tak cerene. Oke Lor, ya itu tadi ya klarifikasi dari pemerintah Desa Karangwetan. Tentunya kita berharap yang terbaik lah ya untuk Pak Wagiman dan keluarga. Netizen yang budiman, ojo langsung dipangan mentah-mentah nek ana informasi. Ya seperti inilah keadaan aslinya itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.